hanya dekat padamu Tuhan, kami akan merasa lega dan tenang. Hanya dekat dengan Dikau ya Tuhan Allah kami. Kami akan beroleh kekuatan yang baru setiap hari. Hanya dekat dengan Engkau ya Tuhan Allah Pencipta. Kami dimampukan untuk mengatasi berbagai permasalahan hidup kami. Hanya dekat dengan Engkau saja Tuhan Allah kami. Kami akan menikmati kemenangan yang Tuhan janjikan dalam menjalani hidup ini dan menyelesaikan setiap tugas, tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau berkenan atas ibadah kami. Kami rindu Engkau berkenan menikmati penyembahan kami. Kami rindu Engkau berkenan atas puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah pujian itu naik ke tahta Tuhan yang maha tinggi, sehingga Engkau berkenan ya Tuhan mencurahkan berkat-Mu saat ini kepada setiap kami, baik kami yang ada di tempat ini, maupun kami yang berada di rumah masing-masing, oleh karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami untuk datang bersama-sama beribadah di rumah-Mu. Engkau tahu hati setiap kami Tuhan, kerinduan yang terdalam untuk dapat menikmati Sabat Tuhan seperti sebelum pandemi ini terjadi. Tuhan, kami percaya, walaupun kami dibatasi oleh tempat, tetapi Roh-Mu yang berkuasa tidak terbatasi oleh apapun juga. Dan Engkau hadir di sini. Engkau hadir juga di setiap keluarga daripada anak-anak-Mu yang saat ini menghadap Engkau. Dan bersama-sama juga mempersembahkan ibadah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menanti Engkau menyapa kami saat ini. Kami membuka hati, pikiran, diri kami sepenuhnya. Tundukkanlah di bawah otoritas-Mu Tuhan. Tundukkanlah di bawah kebenaran firman-Mu. Angkat segala kesombongan rohani kami. Sehingga kami pulang membawa berkat daripada Tuhan sendiri. Untuk pertumbuhan hidup iman ibadah rohani kami. Untuk kesanggupan kami menjalani hidup ini sampai akhir dengan tetap setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan khususnya bagi hamba-Mu yang Kau berikan kepercayaan dan kesempatan ini untuk boleh bersama-sama beribadah dengan umat-Mu. Terlebih lagi kesempatan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu. Siapakah dia Tuhan? Tanpa Tuhan melayakkan, tanpa Tuhan menyanggupkan, tanpa Tuhan memampukan, apa yang dapat dia katakan Tuhan? Karena itu hamba-Mu menyerahkan diri sepenuhnya dalam otoritas-Mu Tuhan. Kuasailah hati, pikiran, lidah, dan mulut bibirnya. Kuasailah seluruh keberadaannya Tuhan. Dan layakkan dia hanya menjadi alat saja di tangan Tuhan. Untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, pengajaran Tuhan. Kepada dirinya sendiri maupun kepada setiap kami yang siap untuk menerima sapaan-Mu, berkat-Mu, bimbingan-Mu, arahan-Mu, petunjuk-Mu dalam hidup kami secara khusus sepekan ke depan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kuasailah ruangan ini dan kuasailah ruangan hati kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami telah berdoa. Amin.
Sidang kekasih Tuhan, selamat pagi, shalom. Juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, shalom, Tuhan memberkati. Dan Tuhan kiranya juga melimpahkan berkat-Nya bagi Bapak Ibu Saudara, walaupun ada di rumah. Majelis memberikan kepada saya sebuah tema hari ini, Kristus pusat kesalehan. Dan nats dasar yang diberikan adalah dari Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14, demikian bunyinya. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit. Melainkan dia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah cerita. Satu pagi, sepasang suami istri dengan santai menikmati sarapan pagi di rumahnya. Lalu sang istri menatap keluar jendela dari ruang makan, melihat sekitarnya, dan kebetulan pada saat itu sang tetangga sedang menjemur pakaiannya. Sementara mereka makan, bersantai, berbincang, lalu sang istri menyeletuk, "Pak, coba lihat, jemuran tetangga kita itu loh, Pak." "Kenapa, istriku?" "Bapak enggak perhatikan? Kotor, bercak sana, bercak sini. Mungkin sang ibu itu tidak tahu bagaimana mencuci dengan baik, Pak. Tidak sama seperti cucianku. Bapak coba bandingkan. Bersih, kinclong. Tapi itu lihat jemuran tetangga kita itu. Sana sini tidak beres. Mungkin sabunnya itu sabun murahan, Pak." Bapak Ibu, suaminya diam, tidak memberi komentar lebih lanjut. Berlalu besok paginya, begitu lagi. Sampai sekitar 1 minggu kemudian, tiba-tiba istrinya nyeletuknya lain. "Papa, loh lihatlah, jemuran tetangga kita itu kok hari ini lain, Pak." "Kenapa, istriku?" "Tidak seperti biasanya, kelihatan kotor, bercak sana, bercak sini. Hari ini jemurannya, wah, diterpa sinar matahari, bersinar-sinar, kinclong, Pak, sama seperti cucianku.
Berarti dia sudah belajar, Pak. Belajar bagaimana mencuci dengan benar. Belajar bagaimana mencuci dengan baik. Dan mungkin dia sudah tahu rahasianya. Sabun cuci apa yang terbaik untuk mencuci pakaian. Bisa membuat pakaian kita itu tidak mudah luntur. Tetap bercahaya. Kinclong sama seperti pakaian-pakaian kita. Dengan tenang kemudian suaminya berkata, "Mama, tenang. Mama tahu, hari ini papa itu bangun lebih pagi dari yang biasanya. Apa yang papa lakukan? Papa membersihkan, melap semua kaca-kaca jendela rumah kita, Pak." Bapak Ibu Saudara tahu, sang istri langsung tertunduk malu, mukanya merah. Kenapa? Dia tersadar yang jadi masalah itu bukan jemuran tetangganya. Bukan ibu tetangga itu yang bodoh, tidak tahu cara mencuci pakaian dengan benar dan baik. Bukan sabun cucinya yang murahan. Tetapi apa? Masalah itu ada di dalam dirinya sendiri. Di dalam rumahnya. Secara khusus apa? Kaca jendelanya yang kotor. Begitu kaca itu dilap bersih, maka apa yang dia lihat kotor, berbersak-bersak, itu hilang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, pernah mengalami hal seperti itu? Begitu yakin, saya ini benar, saya ini kudus, saya ini layak, dan orang lain itu tidak. Apalagi siapa itu? Dia tidak pantas mungkin berdiri di mimbar ini. Dia tidak layak untuk melayani. Hidupnya tidak karuan. Dan itu yang terjadi, Bapak Ibu Saudara. Yang melatar belakangi kenapa perumpamaan ini dinyatakan, disampaikan, diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Ayat 9 itu menjadi kunci latar belakang perumpamaan ini dikatakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Ketika kita diberikan Tuhan anugerah, kemurahan, berbagai talenta, berbagai kemampuan, berbagai kelebihan daripada orang yang lain, betapa mudahnya kita jatuh menjadi orang yang sombong, lalu memandang rendah, melecehkan, dan menganggap ringan orang yang ada di depan kita, apalagi memang di dalam status sosial dan sebagainya itu di bawah kita. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya kepada orang Farisi, tetapi ini dicatat menjadi pelajaran bagi saya, juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Siapapun kita, tidak rentan kepada yang namanya tinggi hati, keangkuhan, kesombongan. Apalagi kalau kita merasa diberikan karunia, anugerah, kemurahan Tuhan yang lebih daripada orang lain. Hati-hati, mawas diri. Mari kita belajar. Dan terima kasih untuk tema ini yang mengajar saya juga. Kenapa? Ini menarik Bapak Ibu. Yang menjadi sorotan justru pemimpin spiritual, orang Yahudi, orang Farisi. Yang merasa dirinya benar, yang merasa dirinya saleh, yang merasa dirinya menguasai hukum Taurat, ahli menafsirkan hukum-hukum Allah. Lalu menjadi lupa diri. Bahkan di hadapan Allah pun dia berani menyombongkan dirinya. Dia berani berbangga, aku ini loh. Aku ini loh. Tidak seperti banyak orang lain. Bapak Ibu Saudara, di tempat ibadah, dalam aktivitas rohani, kita bisa jatuh di dalam hal yang sama. Seperti orang Farisi yang terhormat di kalangan masyarakat Yahudi, yang disebut rabi ataupun guru, tetapi lupa
bahwa kalau dia bisa menjadi orang Farisi itu karena Tuhan. Apakah kita bisa memilih dan meminta, Tuhan nanti kalau aku lahir, biar aku lahir di istana. Tuhan kalau aku lahir, jadikan aku orang yang pintar. Apakah kita bisa meminta? Kalau kita lahir di istana, kalau kita menjadi profesor, doktor, orang yang jenius, itu semua bukan karena aku, tapi anugerah, kemurahan daripada Tuhan. Sekaligus menjadi kepercayaan dan dituntut tanggung jawab yang besar. Kalau engkau diberi kemampuan lebih, ingat, itu bukan hanya untuk engkau berhenti pada posisimu, tapi ada maksud dan rencana Tuhan supaya engkau memakai kelebihan yang Tuhan berikan dan percayakan itu menjadi berkat bagi orang lain, sehingga mereka memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya percaya memang bukan sekedar berbangga sombong tanpa dasar. Orang Farisi berani berbuat seperti itu dan menganggap dirinya benar karena dia tahu dan dia merasa yakin sebab dia sudah melakukan tanggung jawab dan bagiannya menurut dia sebagai seorang Farisi yang diberikan kelebihan daripada Tuhan, menguasai hukum-hukum Tuhan, ahli, diberikan keahlian menafsirkan hukum-hukum Tuhan yang tertulis, sehingga dimampukan membuat, menjabarkan dengan baik. Sehingga hukum Tuhan itu bukan hanya 100-200, tetapi ada catatan yang mengatakan 613 hukum tertulis. Yang berhasil dibuat orang Farisi menjadi hukum yang harus dilakukan, ditaati oleh masyarakat orang Yahudi. Dan bukan hanya hukum tertulis, tetapi juga hukum-hukum yang tidak tertulis. Hukum-hukum yang merupakan tradisi, warisan dari mulut ke mulut, mulai dari nenek moyang mereka. Semuanya itu harus ditaati dengan baik. Kenapa? Karena konsep berpikir mereka, Allah itu mengasihi, mencintai orang yang taat hukum. Tetapi Allah akan menghukum orang-orang yang tidak taat kepada hukum. Karena itu mereka menjaga kemurnian hukum itu. Dan mereka sesuai dengan panggilan sebagai orang Farisi, tokoh spiritualitas di tengah kalangan masyarakat Yahudi. Mereka menjaga dengan sebaik-baiknya supaya baik dari komunitas mereka sendiri ataupun masyarakat tidak melanggar hukum. Bapak, Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu yang menjadi alasan kenapa mereka begitu menyoroti Yesus. Begitu Yesus muncul, langsung kalau kita baca catatan kitab Injil itu, baik Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes, selalu di mana Yesus berada, mereka berada. Bukan karena haus firman, bukan karena ingin mendengarkan pengajaran daripada Yesus, tetapi untuk apa? Satu orang ini berbahaya, mengobok-obok hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu, saya mencatat ada beberapa, tidak semuanya karena terbatasnya waktu, ya. Paling tidak di dalam pandangan orang Farisi, Yesus itu pelanggar hukum terhadap hukum Sabat. Berkali-kali pada hari Sabat, Yesus melakukan hal-hal yang dilarang hukum Taurat. Apa itu? Menyembuhkan orang sakit. Bukan hanya di luar, di tempat umum, bahkan di rumah Allah. Ada banyak catatan kitab Injil mencatat tentang itu. Bukan hanya melanggar hari Sabat, tapi Yesus ini pelanggar tradisi budaya nenek moyang yang mereka
hormati dan jaga juga dengan baik. Salah satu contohnya apa? Kalau di dalam Markus pasal 7 di sana dicatat, orang Farisi bertanya kepada Tuhan Yesus. Apa yang ditanyakan? Guru, kenapa itu murid-muridmu makan dengan tangan tidak dibasuh? Bukankah ini melanggar tradisi budaya kita? Bagi orang Yahudi, mereka tidak akan makan sebelum membasuh tangannya. Bagi orang Yahudi, apalagi ketika pulang dari pasar, mereka tidak akan menyentuh apapun, apalagi makanan, sebelum membersihkan dirinya. Bapak Ibu Saudara, ini mungkin tidak asing dalam masa pandemi ini, bukan? Sebenarnya budaya yang baik, menjaga kebersihan untuk kesehatan kita. Apalagi dari pasar. Dalam masa-masa awal pandemi, kalau kita dari luar dikatakan apa? Cuci pakaianmu, mandi, keramas. Kenapa? Supaya tidak membawa virus masuk ke rumah. Sebenarnya baik, budaya yang baik demi kesehatan kita. Tetapi inti dasarnya bukan di sana, Bapak Ibu. Inti dasarnya Yesus dan murid-muridnya pelanggar berat tradisi dan budaya nenek moyang. Ini hal yang tidak bisa dibenarkan. Ini hal yang harus dihukum. Yang ketiga, di dalam pandangan orang Farisi, Yesus pelanggar hukum yang berat. Kenapa? Mereka berpikir karena mereka orang yang taat Taurat, taat hukum, tidak mau sedikit pun menyalahi hukum, makanya mereka membangun komunitas secara eksklusif. Mereka tidak akan berani sembarang-sembarang bergaul dengan orang di luar kelompok mereka sendiri, terlebih yang mereka anggap itu orang-orang berdosa. Seperti siapa? Pemungut cukai. Karena itu berkali-kali dalam catatan Alkitab ketika Yesus apalagi masuk ke rumah pemungut cukai, makan bersama dengan orang-orang berdosa yang mereka sebut itu. Ini pelanggaran hukum. Ini tidak bisa dibiarkan. Dan mereka terus mencatat, mengoreksi kesalahan yang di hadapan mereka dilakukan Yesus. Terus dicari ini. Karena itu di mana-mana Yesus melayani, Yesus berada, mereka terus menguntit. Untuk apa? Mencari kesalahan. Kalau itu sudah dapat dan tepat, maka dia akan dibawa ke sidang pengadilan mahkamah agama. Bukankah itu yang ditunjukkan, dinyatakan di dalam catatan kitab Injil? Sampai akhirnya memang Yesus harus menghadapi sidang peradilan manusia yang menganggap diri benar, saleh, suci, kudus. Tetapi berani menjatuhkan hukuman mati bagi seorang yang sesungguhnya benar, yang sesungguhnya saleh, yang sesungguhnya murni, kudus dan maha kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini Tuhan ingin mengajak dan mengingatkan setiap kita. Di tengah situasi kondisi di mana setiap orang bebas mengemukakan pendapat. Walaupun di tengah bangsa negara kita sudah diatur undang-undang IT, tapi orang masih begitu berani dan dengan leluasa mengumbar nafsu, memberikan penghakiman sana sini, mengumbar segala pandangan pendapat yang merasa bahwa diri benar dan dia salah. Untuk apa? Menjatuhkan. Untuk apa? Merusak, menghancurkan.
Tapi biarlah itu bukan terjadi pada diri kita dan di dalam komunitas kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan, walaupun orang Farisi punya dasar-dasar yang kuat untuk membenarkan diri, karena mereka taat, serius menjalankan hukum. Seperti apa yang dikatakan di dalam catatan doa mereka. Kita patut kagum dan angkat topi. Keseriusan mereka menjalani, memenuhi tuntutan hukum Taurat. Dan mereka melakukan melampaui dari apa yang dituntut oleh Taurat. Beberapa disebutkan di dalam ayat 12, Bapak Ibu Saudara. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Siapa di sini yang rutin 2 kali seminggu berpuasa ada? Bahkan 1 tahun sekali pada hari Jumat Agung kita bolong-bolong, bukan? Tapi orang Farisi ini mengatakan, aku ini loh Tuhan, berpuasa 2 kali seminggu dan itu rutin. Bahkan mereka menetapkan harinya secara khusus, tidak boleh dirubah, Senin dan Kamis. Kenapa? Itu punya dasar saudara, punya alasan. Hari Senin dan Kamis itu hari pasar. Kalau kita di Jawa Tengah, ada namanya Brepegan, menjelang hari raya. Dan kalau Brepegan itu apa? Waduh, masyarakat dari daerah, dari kota-kota itu bisa ngumpul. Kota bisa menjadi ramai. Dan itulah yang terjadi di Yerusalem. Pada hari Senin dan Kamis itu hari pasar bagi masyarakat Yahudi, sehingga banyak orang dari luar kota, dari daerah datang. Dan itu menjadi momen yang sangat penting bagi orang Farisi untuk apa? Menyatakan dirinya, ini loh aku, orang yang saleh, orang yang kudus, orang yang benar. Orang tahu mereka sedang berpuasa, kenapa? Sengaja membuat wajahnya menjadi berbeda pada hari-hari yang lain. Putih, pakaian kusut. Sehingga orang tahu, oh yang sedang berpuasa. Luar biasa, betapa salehnya memang dia. Kita hormat, kita mengagumi. Dan itu tujuan orang Farisi. Di dalam Lukas 16 ayat 14-15, dalam konteks Yesus berbicara tentang setia dalam perkara kecil, Yesus mengatakan, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia, Yesus. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci Allah. Mereka melakukan Taurat, melaksanakan hukum. Hanya supaya apa? Memang untuk dikagumi banyak orang. Bahwa tidak salah mereka menjadi orang Farisi. Karena betul-betul melakukan tuntutan Taurat. Tapi itu hanya di luar saja. Kamuflase, semu, palsu. Dalam hati terdalam. Mereka menuntut penghormatan, kekaguman. Dalam bagian lain Tuhan Yesus katakan, kalau ada di rumah ibadat mereka mau yang di depan. Dalam pesta, dalam kerumunan apa, mereka mau di tempat yang terhormat. Itulah karakter orang Farisi yang dikritik oleh Tuhan Yesus di dalam catatan Alkitab kita. Di dalam Matius 23 kalau kita baca Bapak Ibu, panjang lebar Tuhan Yesus mengecam orang Farisi, ahli Taurat, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin umat. Celakalah engkau, hai ahli Taurat orang Farisi, hai orang munafik. Ada banyak catatan di sana dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dalam ayat 6 dikatakan,
Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dan seterusnya, saudara. Saya tidak perpanjang lagi karena waktunya tinggal 1 menit ternyata. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam catatan Injil. Pandangan mata Yesus terhadap orang Farisi. Dan di dalam bagian perikop ini dikatakan di dalam ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Siapa? Pemungut cukai. Yang di dalam pandangan orang Farisi justru orang berdosa yang tidak layak, tidak patut diselamatkan. Tapi Tuhan Yesus katakan dia orang yang dibenarkan. Kenapa? Karena saat dia menghadap hadirat Allah, dia tidak berani menolak. Dia tidak berani mengangkat tangan. Tapi dia dengan tunduk dan memukul diri, dia menyadari dirinya sebagai orang berdosa yang tidak layak sama sekali. Karena itu dia memohon belas kasihan daripada Allah. Meminta pengampunan daripada Allah. Dan memohon kasih karunia dan rahmatnya. Bapak Ibu, kemudian Tuhan Yesus katakan apa? Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Ini yang sudah dilakukan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Filipi 2 ayat 8 dan seterusnya menyatakan dengan jelas kepada kita. Walaupun dia setara dengan Allah, tapi tidak mempertahankan kesetaraan, kesejajarannya dengan Allah itu menjadi hal yang harus dipertahankan. Justru dia merendahkan serendah-rendahnya. Lebih rendah dikatakan dari seorang hamba. Dan dengan taat sepenuhnya memenuhi apa yang menjadi tuntutan Allah untuk seorang juru selamat manusia. Tapi di dalam ayat 10 dikatakan apa? Firman Tuhan. Ketika Yesus sungguh-sungguh merendahkan serendah-rendahnya. Saatnya Tuhan menaikkan setinggi-tingginya. Lebih tinggi dari apapun juga, menjadi kembali dalam kemuliaannya sebagai anak Allah, sebagai Tuhan yang memiliki tahta kuasa sama seperti Allah Bapanya. Bapak Ibu, banyak kebenaran dan ini sangat realistis untuk kita dan relevansi untuk kita. Saya sebagai hamba Tuhan, Bapak Ibu pemimpin jemaat, pengurus dalam satu komunitas yang kecil. Kita mungkin dan pernah merasa lebih daripada yang lain. Saya diingatkan dari sejak kami belajar mendalami firman, belajar untuk dipersiapkan menjadi seorang hamba Tuhan. Dosen homiletik kami, dosen yang sangat bijaksana, sederhana, tetapi memberikan satu pengajaran yang indah bagi saya. Khususnya yang saya menerima itu dan terus saya ingat. Ketika engkau sudah selesai, jangan pernah merasa puas dan jangan pernah merasa lebih daripada yang lain. Bahkan terhadap jemaat. Orang awam, ketika mereka terlebih menyampaikan firman, ini dalam konteks lagi belajar homiletik, ilmu berkhotbah. Jangan merasa sebagai kakak tingkat punya pengetahuan, belajar lebih dahulu, berarti lebih banyak tahu daripada yang lain. Lalu ketika adik tingkat mulai belajar berkhotbah, wah tutup telinga paling ngopo sing disampaikan. Aku kan lebih tahu banyak hal daripada dia. Itu kesombongan rohani. Jangan karena engkau menjadi pemimpin jemaat merasa berhak mengambil alih otoritas Allah, menentukan dia layak, dia tidak. Lalu menghakimi ataupun merendahkan orang lain. Hati-hati Bapak Ibu, Tuhan katakan orang Farisi itu, kebenaran yang dia banggakan di hadapan Allah itu bagaikan kain kotor dikatakan dalam Yesaya 64 ayat 6.
Setiap kita mungkin punya kain kotor lap itu di rumah. Apa artinya itu? Kalau suruh buang, mudah kita buang. Kenapa? Memang kain kotor, banyak gantinya. Jangan karena kebanggaan, itu anggapan kita terhadap diri kita, penilaian diri kita terhadap diri kita. Lalu kita merasa punya otoritas, menghakimi, mengadili, lalu memandang rendah orang lain. Bapak Ibu, kalau Tuhan berikan kemampuan, kelebihan dalam bidang apapun, bukan hanya dalam bidang spiritualitas, karunia yang lebih daripada orang lain, jangan pernah memandang rendah mereka yang kita anggap tidak berkarunia. Kita diberikan Tuhan kelebihan dalam bidang apa? Harta, kuasa. Jangan pernah memandang rendah mereka yang tidak punya itu. Kenapa? Betapa mudahnya Tuhan membalikkan kehidupan kita, status kita, posisi kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Semudah Tuhan membalikkan telapak tangannya. Segala sesuatu harus kita sadari bahwa apa yang ada pada diri kita, semuanya tanpa kecuali itu anugerah, kepercayaan, kasih karunia, kemurahan daripada Allah. Jangan pernah memakai itu menjadi andalan kita. Lalu dengan mudahnya kita memandang sebelah mata kepada orang lain, merendahkan mereka. Tuhan merendahkan orang yang meninggikan dirinya dan meninggikan orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berbicaralah lebih jauh dalam keterbatasan waktu, kelemahan dari hamba-Mu ini. Biarlah kebenaran firman-Mu yang ingin Kau sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh berbicara dan menyadarkan kami. Siapa kami di hadapan Engkau Tuhan, dan siapa kami di hadapan sesama kami. Beri kami hati, kerendahan hati. Terlebih saat-saat kami melakukan tugas pelayanan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.